Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi yang sejuk ini kita masih bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita, tauladan umat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat serta pengikutnya. Mudah-mudahan kita selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita istiqomahkan dan kita selalu menghidupkan daripada sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin ikhwatul iman, alhamdulillah Ustaz kita telah hadir di tengah-tengah kita. Terima kasih Ustaz atas kehadirannya yang akan menyampaikan kuliah subuh pada pagi ini, yaitu Ustaz Ali Rahmat LC. Kepada Ustaz kami persilakan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunanah, amma ba'da. Wa hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para hujjat, para sepuh yang hadir, para pengurus masjid, wabil khusus guru kita, kiai kita, murabi kita, Pak Ustadz Dede Junaidi, dan imam kita, Pak Ustadz Halim. Semoga beliau berdua dan kita semua yang hadir diberikan panjang umur, sehat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, patut bersyukur kepada Allah karena kita diberi kekuatan istiqomah. Tidak semuanya orang itu kuat istiqomah. Alhamdulillah kita mulai menjalaninya dan mudah-mudahan terus istiqomah sampai husnul khatimah. Allahumma amin. Salawat dan salam mari bersama kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, kepada seluruh keluarga dan kerabatnya dan seluruh sahabatnya dan seluruh ikutnya, termasuk kita semua. Mudah-mudahan kita yang hadir ini ketika berkumpul di padang mahsyar Nabi Muhammad tahu wajah kita. Ini penting. Dan saat itu kita diberi air minum telaga Kautsar dari beliau. Allahumma amin. Para jamaah yang saya hormati, kita teruskan kesemangatan mengisi qiyam Ramadan. Gak boleh nyerah, gak boleh bosan, gak boleh jenuh, karena sifat manusia itu jenuh dan bosan. Tapi kita kuatkan terus. Di sini kami akan membahas kenyataan keilmuan yang ada sekarang, yang dimulai dari abad 19 sampai 20 ini sampai sekarang, menghantamnya bukan pada kita tapi pada generasi kita. Yang dihantam apanya? Pemikirannya. Pemikiran bagaimana? Pemikiran kebebasan yang salah, fatal dan menyimpang. Apa itu Islam liberal? Hadisnya nggak ada, Qurannya nggak ada. Tapi ini kenyataan. Bermula bagaimana generasi kita yang dapat beasiswa kuliah di Harvard Amerika,
di McGill Kanada, di Sorbonne Perancis. Mereka belajar pemikiran Islam, tapi profesornya bukan orang Islam, membahas Islam. Nggak nyampe kita kadang, nggak sadar kita kadang. Dan ini sudah mulai, para alumni mereka itu sudah jadi dosen di kampus, meracuni para mahasiswa Islam yang berada di situ. Mereka ahli kitab kuning, pinter Al-Quran, pinter tafsir, Masya Allah, akidahnya menyimpang. Termasuk ajaran liberal yang paling nyata saat ini adalah kita sering dengar tokoh-tokoh nasional yang mengatakan semua agama adalah sama, ya kan? Alasan toleransi. Terjebak dengan itu, kalau kita tidak teliti dengan akidah ini, kita akan ikut ke sana. Alasannya toleransi. Islam itu menjunjung tinggi toleransi, lakum biwaliyatin, tapi tidak dalam masalah akidah dan ibadah. Para jamaah yang saya hormati, bagaimana Quran menjawab tentang semua agama benar? Jawabannya satu, Al-Imran ayat 85. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Quran rekam mati, nggak bisa tahu-tahu lagi, jelas, nggak perlu tafsir. Kalau ada sekarang profesor bicara, dosen bicara, tokoh bicara, pejabat bicara, agama itu sama masuk surga, beda kamar, nggak bisa. Al-Quran sudah menjelaskan barang siapa mencari agama selain Islam ditolak total dan pasti di akhir adalah orang-orang yang merugi. Yahudi itu benar di zamannya Nabi Musa, benar. Nasrani itu benar di zamannya Nabi Isa. Sekarang datangnya Islam, tutup pintu mereka. Paham para jamaah? Gak bisa. Kalau mengatakan semua benar sesuai keyakinan masing-masing boleh, tapi kalau mengatakan Islam dan lainnya sama-sama ahli surga, gak bisa. Al-Fakir ini pengurus FKUP Jakarta Pusat. Saya sering diskusi dengan para pendeta, para biksu, para pastor. Pastor itu nggak nikah, Katolik, ya. Pendeta itu Protestan, nikah, punya anak. Saya tanya, apakah Kristen mengenal surga? Gak ada, gak ada. Oh iya. Saya tanya orang Buddha, biksu, apakah ada surga? Enggak ada. Yang ada mereka nirwana, bukan surga seperti kita yakini. Perhatian yang saya hormati, yang kedua, ajaran liberal itu adalah mendoktrin relativisme. Tidak ada kebenaran mutlak dalam semua agama. Agama semuanya nggak ada yang benar total. Bahaya. Allah berfirman, Inna dina indallahil Islam. Titik, agama mati sudah. Kita ini kadang-kadang sedih plus jijik.
ya sholawat suka, tapi kalau di tempat ibadah mereka ya nggak pas lah. Sedih dan jijik sebenarnya. Tapi kita ngomong gimana? Karena itu ada duitnya, gitu kan. Yang lucu lagi, mereka itu bikin grup hadroh non muslim itu, ya pakai sholawat mirip bahasa bukan ajaran kita. Karena semua agama itu tidak ada yang pasti benar, maka mereka menghilangkan kata-kata kafir. Makanya kemarin itu nyebut orang non muslim nggak boleh kafir, nggak boleh. Ini melanggar Al-Quran. Ya. Qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa kita sampaikan aja? Kafir ya kafir, nggak usah segan kita ngomong di internal orang Islam kok. Kita nggak ngomong di luar masjid dan masjid. Ini rekam ya, nggak apa-apa. Kita lagi ngisi materi internal orang Islam. Saya tanya akhirnya kepada non muslim salah satunya, apa namanya orang yang tidak taat kepada agamamu? Kalau kita kan bukan orang namanya kafir. Mereka juga ada istilah. Kalau tidak beragama mereka namanya domba kita ini menurut mereka domba tersesat. Iya jujur aja, saya ngomong sama pastor pada jujur aja, nggak apa-apa kita perbandingan agama. Makanya perlu orang Islam itu perlu belajar perbandingan agama biar nggak terjebak oleh mereka. Saya ngomong sama pastornya yang di katedral, mereka setuju bahwa toleransi itu hanya dalam selainnya akidah dan ibadah. Muamalah boleh, kita kunjung mereka boleh, kita masuk gereja niat ingin tahu loh untuk ibadah, nggak apa-apa. Ibadah haram, bisa musyrik, ingin tahu kayak pedalamannya. Tapi kalau ibadah musyrik kita nanti. Ya. Karena menganggap tidak ada agama yang pasti benar, maka orang liberal itu, ini sebenarnya ajarannya orang talis, profesor-profesor yang ngajar di Harvard, di McGill sama di Sorbonne, ya, bukan orang tapi ngajar Islam itu, maka mereka mengajarkan ilmu mengkritik Al-Quran. Masya Allah, Quran dikritik. Bagi mereka orang-orang liberal, Quran itu bukan kitab suci, tapi sekedar dokumen. Murtad itu orang kita itu. Saya pernah dengar sendiri tokoh Indonesia, Quran itu salahnya nggak ada footnote catatan kaki, ngawur. Ketika menyikapi surat Yusuf, surat Maryam, Nabi itu katanya nggak ada catatan kakinya. Quran catatan kaki, firman Allah itu. Firman Allah, Quran itu tidak firman Allah, kalamullah. Maka mereka memasukkan ke kampus-kampus itu dengan tafsir hermeneutika. Hati-hati. Ya. Apa itu? Kita belum pernah dengar, Pak. Ada tafsir bil ma'thur, kita tahu begitu kan. Ada tafsir dan sebagai bayan gitu. Tapi mereka bikin tafsir baru hermeneutika. Gak ada yang tahu, Pak, kalau nggak sekolah, Pak. Apa maksudnya? Jadi Al-Quran ditafsiri disamakan dengan Injil hanya dokumen biasa. Makanya Quran harus dikritik dan gak ada yang pasti benar. Murtad ini kalau dalam surat jamaah. Karena Al-Quran kitabun muqaddas, kitab suci, bukan dokumen biasa. Makanya Allah menjaganya sampai kiamat. Kecuali nanti di akhir zaman mushaf itu sudah hilang tulisannya kalau sudah dekat dengan kiamat. Ya.
Alhamdulillah di sini semangat semuanya ngaji Quran. Quran masih dibaca, dihafal, di sono-sono Quran hanya pajangan. Nah. Kemudian yang keempat, ajaran liberal itu adalah merubah syariat. Ya. Apa contohnya? Mereka itu menuntut agar poligami itu diharamkan. Semua perempuan gak setuju di madu gak setuju. Ya untuk kita gak setuju, tapi di sana-sana itu ada perempuan yang mau dipoligami. Suaminya juga. Kenapa? Karena aktivitas tinggi. Ada orang itu yang punya usaha di Jakarta, usaha di Kalimantan, punya usaha di Sulawesi. Atau kadang kiai itu punya pesantren di Jakarta, pesantren Jawa Timur, pesantren di Sulawesi. Itu kalau nggak ada ibu nyainya nggak betah di situ. Ya. Boleh orang nggak setuju, nggak suka poligami, tapi jangan mengharamkan poligami. Makanya mereka membuat disertasi baru. Kemarin di Jogja itu kan, itu pembimbingnya mau liberal. Saya kenal Pak ketemu Timur Tengah. Dosennya itu pembimbingnya, disertasinya itu kuliah di Belanda. Main ke tempat saya belajar, oh liberal. Rupanya kemarin mengatakan hubungan seks itu boleh asal suka sama suka. Iya kan? Beberapa tahun yang lalu yang viral itu. Mengharamkan poligami tapi membolehkan zina. Nah, itu aja liberal. Merusak umat Islam. Merusak umat Islam. Kemudian makanya kalau kita ke orang-orang liberal itu perempuannya jangan boleh jilbab. Kenapa? Mereka menganggap jilbab itu nggak wajib. Kita ini oke lah ada teman keluarga yang nggak berjilbab, ya mereka dosa karena berjilbab. Tapi jangan meyakini bahwa jilbab itu nggak wajib, beda. Al-Fakir kalau gaul dengan mereka-mereka, ya mau gimana teman-teman kami? Bisa aja kita kuning, agama pinter, tapi nggak berjilbab, atau suka-suka berjilbab, rambutnya nampak, gitu ya. Atau yang jilbab lehernya nampak, itu kan sekarang kan modern. Itu mereka itu adalah karena meyakini kemasukan ajaran liberal, merubah syariat, menganggap jilbab tidak wajib. Walaupun dokter profesor kalau mengatakan jilbab tidak wajib, selesai, jangan percaya. Ya. Ini merusak. Kita saat ini meninggal dunia, generasi kita sudah teracuni dengan liberal. Masya Allah, dampaknya boleh jadi nanti orang nggak pada kemasih. Kenapa? Orang liberal itu mengatakan sembahyang itu suka-suka, nggak wajib. Di sana ada kemiripan dengan Murji'ah. Orang Murji'ah itu al-imanu la yazid wa la yanqus. Tapi kalau kita imanu ya itu yanqus kita dia. Kalau kita usul saja iman itu tambah dan kurang sesuai dengan taat kita pada Allah. Ya. Mereka liberal itu mau nggak sholat, mau zina, mau korupsi, nggak ada masalah. Tetap imannya kurang masuk surga. Ya, mereka kadang-kadang gak puasa Ramadan, orang Islam gak sholat. Kita ini tahu sendiri, bukan katanya. Kuliah di kampus Islam. Alasannya apa? Yang penting sudah syahadat. Benar dasar surga, iya. Mampir dulu ke neraka, tapi jangan merubah hukum syariat. Yang terakhir, tidak lama-lama, orang
liberal itu menuntut persamaan hak gender. Kalau dalam syariat Islam bahwa hak cerai itu jatuh pada laki-laki, tapi orang liberal memutuskan perempuan harus punya hak cerai pada laki-laki. Masya Allah, rusak, Islam itu rusak. Dalam Islam itu perempuan ngambek minta cerai 1000 kali sehari, nggak ngefek itu, nggak ngefek. Tapi laki-laki sekali kamu saya cerai jatuh. Karena suami ini punya hak veto untuk mengatakan cerai, perempuan nggak ada. Kenapa? Itu Al-Quran. Dan yang sekarang ini mulai bergeming di kalangan umum kita suka dan nanti kita nggak bersuka, menuntut warisan laki perempuan sama. Nggak bisa, itu Quran. Memang ada cara biar sama, saling menghibahkan, itu boleh menghibahkan, dibagi dulu secara Islam, kemudian saling menghibahkan, saling sodakoh, itu loh, itu baru benar. Tapi kalau dari awal nuntut sama, gak benar itu, karena melanggar Quran. Demikian para jamaah yang saya hormati, ini kami sampaikan, jangan kita terjebak dengan khusyuk ibadah, istiqomah ibadah, tapi tidak memikirkan generasi kita ke depan. Ya, teman-teman kami sahabat ini sudah meninggal dunia. Ya, tinggal anak-anak kita, generasi kita yang muda-muda. Kalau tidak kita jaga akidahnya, akan ikut liberal, akan nggak mau ke makan, nggak puasa, nggak sholat, karena sudah dirubah oleh mereka. Mudah-mudahan kita semua, generasi kita, murid-murid kita, anak kita, diselamatkan akidahnya oleh Allah, akidah yang lurus. Mudah-mudahan kita sehat, fokus, istiqomah, semuanya mendapatkan qadar, dan mudah-mudahan kita bersama-sama di surga nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamna warhamna kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat al ahya wal amwat. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa ahlana wa talamidana min ahli al-ilmi wal khair wa min ibadika as-shalihin wa la taj'alna wa min syarri wa dhayr. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal afiyah wal ghina wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.